Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ratna Yulianti Nengsi. I'm from Instructional Design for Young Learners 7G. Di sini saya akan membahas mengenai PPT slide saya yang telah saya buat. Di mana PPT slide tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu pertama biodata dari responden, dan juga yang kedua adalah hasil observasi yang saya lakukan. Oke, untuk mengenai observasinya, saya melakukan observasi kepada anak umur 6 tahun, anak laki-laki. Dia adalah Muhammad Rashid Shofi'i. Dia lahir pada tanggal 15 Oktober 2014. Kebetulan dia adalah keponakan laki-laki saya. Otomatis dia satu duku dengan saya. Dia tinggal di daerah Boyolali sini. Lalu untuk kapan tepatnya saya melakukan observasi, karena dia adalah keponakan laki-laki saya, otomatis saya lumayan sering dimintai tolong dia untuk mengajarinya bahasa Inggris, seperti itu, baik ada tugas ataupun tidak. Lalu untuk karakternya, dia orangnya itu aktif dan juga kreatif. Kenapa aktif dan kreatif? Dia itu suka dengan kegiatan yang mana itu create something atau build up gitu. Contohnya seperti menyusun, terus membuat sesuatu karya seni, seperti itu. Lalu untuk kelemahannya itu dia orangnya moody. Kenapa moody? Karena dia mudah bosan dengan kegiatan pembelajaran yang menurutnya itu tidak menyenangkan gitu. Dan menurut saya itu tuh adalah sifat yang wajar untuk anak-anak usia dini, seperti itu. Lalu untuk kebiasaan belajarnya dalam bahasa Inggris, saya amati biasanya itu di TK yang dia di TK-nya itu gurunya itu menggunakan buku pembelajaran khusus bahasa Inggris, tapi juga ada kumpulan gambar dan berbagai warnanya. Lalu selain itu gurunya itu tuh kata dia itu sering menggunakan lagu sebagai media pembelajaran, metode pembelajaran. Lalu selain lagu biasanya itu ada matching game, jadi ada gambar, lalu namanya itu apa, nanti dimatchingkan, seperti itu kata dia. Lalu untuk habitnya seperti itu, akan tetapi sayangnya dia masih rendah dalam berbagai skill yang ada di bahasa Inggris. Contohnya pronunciation, dia masih rendah sekali, apalagi speaking, writing, reading, dan juga koleksi vocabnya tuh masih rendah, seperti itu. Lalu mungkin hal tersebut disebabkan oleh lingkungan yang tidak terlalu mendukungnya untuk belajar bahasa Inggris, seperti dari pihak orang tuanya, dari lingkungan sekitarnya, ataupun teman-teman sebayanya, seperti itu. Jadi menurut saya mungkin faktornya seperti itu. Jadi ketika belajar di sekolah, akan tetapi lingkungan sekitarnya tidak mendukungnya untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dari kekurangan, kelebihan dari anak tersebut, dari ceritanya juga mengenai kebiasaannya belajar bahasa Inggris baik di sekolah maupun di rumah, saya memilih metode nursery rhyme dan juga tasks involve coloring, cutting, and sticking. Nah, alasan kenapa saya memilih dua metode tersebut, karena menurut saya anak itu harus dimotivasi dulu untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar yang ada gitu. Nah, bagaimana caranya kita memotivasi anak supaya bisa ikut termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar yang ada? Nah, kita harus membuat anak itu antusias dan juga happy terhadap kegiatan tersebut. Lalu saya pilihlah nursery rhyme dan juga tasks involve coloring, cutting, and sticking tersebut. Nah, alasan khususnya kenapa saya memilih nursery rhyme, karena dari kelemahan tadi kan dia Muhammad Rashid Shofi'i itu masih lemah dalam berbagai skill yang ada di bahasa Inggris. Nah, dari nursery rhyme itu
saya bisa mengengage gitu, membuat anak antusias, enjoy dengan atmosfer pembelajaran, karena kan lagu yang berima itu kesannya itu pasti membuat anak enjoy gitu. Lalu dari nursery rhyme saya harap saya bisa menambah koleksi vocab dari anak tersebut. Lalu selain itu saya bisa menambah kemampuan pronunciation-nya dan juga kemampuan speaking-nya. Otomatis ketika menyanyi kita akan mengucapkan dan juga otomatis juga akan menambah vocab dari si anak tersebut, seperti itu. Nah, alasan khususnya lagi kenapa saya memilih task involve coloring, cutting, and sticking, alasannya karena tadi si anak itu suka dengan create something or build up gitu kan. Jadi saya nanti ada ada 3 kegiatan. Duanya itu adalah mewarnai dan juga mengurutkan. Jadi saya harap anak tersebut tidak mudah bosan dengan kegiatan yang ada, karena itu juga melibatkan keterampilan yang ada dari anak-anak. Lalu ada salah satu lagi kegiatannya, yaitu menebalkan huruf. Kalian pasti tahu kan menebalkan huruf yang saya maksud. Nah, dari kegiatan menebalkan huruf tersebut, saya harap anak itu bisa menambah kemampuannya dalam menulis. Kenapa begitu? Karena misalnya saya ada gambar, lalu ada kata duck tapi masih titik-titik, lalu saya minta anak untuk menebalkan. Saya harap anak bisa menalar bahwa oh, duck tapi tulisannya DUCK ya gitu. Saya harap anak bisa menambah kemampuan menulisnya dengan cara menebalkan huruf tersebut, dan juga dapat menambah koleksi vocab dari anak tersebut juga, seperti itu. Oke, I think that's all. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.